Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Karlina. Saya berasal dari Kota Subang, tepatnya di Jawa Barat. Saya mengajar di SMP 1 Kalijati, mengajar mata pelajaran IPS. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kesan dan pesan saya ketika sudah melakukan pembelajaran di seri PKH yang ada di Guru Berbagi dan Guru Belajar di SIM PKB. Di dalam seri PKH itu ada 3 tahapan. Yang pertama orientasi atau e-learning yang disebut dengan BIMTEK. Yang kedua coaching klinik. Yang ketiga pengibasan. Ketika saya melakukan e-learning atau BIMTEK itu sangat membantu saya untuk bisa mempelajari bagaimana seri PKH ini atau materi PKH untuk diterapkan kepada siswa. Karena di dalam seri PKH itu ada 5 modul yang judulnya yang pertama mengenal diri sendiri untuk siswa ya. Yang kedua itu membentuk kepribadian baik untuk siswa. Yang ketiga menciptakan hubungan yang baik untuk saling menghormati. Yang ketiga menciptakan dunia yang lebih baik. Yang kelima itu aksi kebersamaan. Di dalam 5 modul ini itu penyampaian materinya sangat menarik sehingga membuat saya sebagai guru untuk belajar lagi merasa tidak bosan dan sangat unik ya, karena di dalam pembelajaran itu ada kuis atau misalnya game. Yang kedua, tahapan kedua itu adalah coaching klinik. Nah, di coaching klinik ini kita akan sharing atau misalnya kita belajar bagaimana menerapkan PKH ini di sekolah dengan dibantu oleh MT. Nah, MT itu master trainer ya. Nah, master trainer saya kebetulan itu Ibu Agnes Laswati, itu berasal dari Sumba. Kita ada 2 minggu dari awal April sampai 17 April. Nanti di 2 minggu ini, yang pertama 1 minggu kita mengumpulkan dulu anggota. Jadi kita harus saling mengenal anggota satu sama lain, siapa saja yang gabung di dalam kelompok kita. Terus yang kedua, di minggu kedua itu kita gunakan 5 hari untuk sharing dan pembelajaran bagaimana merencanakan suatu pengibasan atau aksi pengibasan. Yang kedua, bagaimana kendala dan solusi kalau misalnya kita menerapkan materi PKH ke sekolah. Yang ketiga, bagaimana kita merancang RPP dengan mata pelajaran kita yang diintegrasikan dengan PKH. Ya, seperti saya kan mata pelajaran IPS itu diintegrasikan dengan PKH. Terus yang keempat, bagaimana kita membuat video atau misalnya aksi kita mau melakukan pengibasan atau menerapkan materi PKH. Ya, mungkin menurut saya di dalam coaching klinik itu sangat mengasihkan dan banyak manfaat atau ilmu yang bisa didapat karena kita bisa mengenal teman-teman kita dari berbagai daerah. Terus kita mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan di sekolah ataupun waktu kita kuliah. Nah, di dalam tahapan terakhir itu pengibasan ya, seperti saya lakukan itu melakukan kesan-kesan atau testimoni bagaimana kita melakukan seri PKH atau setelah melakukan seri PKH yang di-share ke guru-guru lain untuk mengajak ayo gabung. Kalau misalnya seri PKH ini, pembelajaran PKH ini sangat penting buat anak gitu, karena di dalam seri PKH kan anak itu ada materi mengenal diri sendiri kan. Jadi anak tuh tidak kepada guru tidak senonoh yang harusnya segini harusnya segitu. Jadi si anak tuh jadi tahu batasannya. Terus juga anak bisa saling menghormati pada yang tua. Dia harus misalnya menunduk atau misalnya salam. Karena kalau misalnya anak tidak diberikan pembelajaran seperti yang ada di materi PKH, mungkin murid-murid kita akan
seperti anak di pasar mungkin, karena kita nggak tahu caranya menghormati atau misalnya mengenal diri sendiri. Misalnya kan kebanyakan anak di jenjang SMP tuh masih labil, jadi anak tuh bisa berpikiran dengan apa yang mereka bayangkan sendiri, kayak seperti imajinasinya, mengikuti imajinasinya, sedangkan tahap perkembangannya tidak seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian testimoni atau kesan-kesan yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan yang lain bisa mengikuti program pembelajaran seri PKH ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.